warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini malam minggu pas tanggal 1 apa kayaknya? September. Tanggal 1 September. Tadi jam 11 ya kita melakukan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa. Jam 12 kita membaca doa wamimah. Tadi sekitar setengah 2 kita memulai zikir nafas. Sudah kita lewati waktunya 30 menit tadi. Kita hening bersama di sini. Nah, dari keheningan yang sudah kita lalui, untuk semua jamaah zikir nafas di sini, coba diuraikan ya, nanti diuraikan yang jelas dari awal sampai akhir. Ada sensasi-sensasi apa saja. Untuk yang pertama, untuk Gus Jaki, silahkan Gus, diurai Gus. Dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanjeng Syarif yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah di zikir nafas sekarang ini ya tanggal 1 September ya, tanggal 1 September saya bertemu kembali dengan guru ruhani saya Buya Syakur Yasin Ya, di majelis ini, tepatnya di Balong daerah ya. kolam ikan di sana. Kolam ya. Beliau sempat berkata bahwasanya menitipkan pesan untuk para Titip pesan untuk semua yang zikir nafas buat ya. yang zikir nafas di sini, Iya. agar jangan sampai mundur, terus maju, karena kata Buya pasti ada maksudnya pasti ada rintangannya, ada yang menghalanginya. Itu suatu hal yang wajar. Oh iya. Jadi Seperti kalau ada yang menghalangi itu adalah sesuatu yang wajar. Justru Tapi itu lebih bagus. Justru itu lebih bagus. Oke. Seperti halnya ketika kita di jembatan, ketika kita sudah di tengah jembatan, jangan sampai kembali lagi dari awal, harus maju ya, karena nanti jembatan itu makin lama makin kokoh karena sering dilewati oleh yang bikin nafas itu. Maksudnya Oh iya. mungkin nanti insya Allah akan lebih banyak lagi yang ikut bikin nafas. Yang nanti insya Allah akan banyak yang ikut zikir nafas gitu. Oke. Terus kemudian saya pamit ke Buya, saya pergi keluar melangkah, dan melangkah itu satu langkah seperti melayang di atas genting. Iya. Terus di suatu tempat bertemu dengan Siti Jenar. Iya. Beliau berpesan bahwasanya mengingatkan zikir atau kalimat-kalimat yang kamu ucapkan, ketika kamu meyakini bahwa kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu atau doa-doa, zikir-zikir yang kamu ucapkan, kamu berhasil, kamu terkabul, berarti kamu masih hamba huruf. Oh, masih hamba huruf ya.
Terus saya bertanya, lalu hamba Allah itu yang seperti apa? Beliau diam. Saya sampai 3 kali bertanya itu. Kemudian detik terakhirnya beliau menjawab, hamba Allah itu ya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu bukan kamu yang lakukan, tapi yakini Allah yang mengucapkan gitu. Apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan, yakini bahwa yang mengucapkan dan yang melakukan itu adalah Allah itu sendiri. Sekalipun doa itu yang keluar. Sekalipun bentuknya doa yang keluar dari lisan kamu, begitu ya. Mungkin sekian itu terakhir, detik terakhir itu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, perihal jembatan tadi, artinya yang hadir ikut dzikir nafas pada malam hari ini semuanya, artinya Kang Yasin jangan nanggung, aja nanggungkah? Karena apa? Banyak pasukan-pasukan langit yang mau turun. Yang mau turun dan nanti akan membimbing semua yang ikut dzikir nafas gitu. Untuk apa? Ya artinya supaya apa sih maksudnya mah ya? Supaya jangan terlalu gelap gitu. Jadi dunia ini supaya jangan terlalu gelap. Nanti yang ikut dzikir nafas di sini walaupun tidak menjadi mercusuar ya, akan tetapi cukup menjadi cahaya 1 lilin saja. Supaya apa? Supaya kegelapan jangan mendominasi. Karena tujuan kita diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini ya, mengubah gelap menjadi terang. Itu sebenarnya mah visi misinya, mengubah gelap menjadi terang. Hati yang penuh amarah, dendam, kebencian ya, diganti menjadi perilaku yang sabar, perilaku yang ya artinya sabar gitu kan. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah datang pada diri kita, ya diterima apa adanya gitu. Karena apa? Semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada manusia itu pasti baik. Nah, untuk kesadaran seperti itu, artinya mengubah gelap menjadi cahaya gitu. Nah, itu satu ya. Nah, yang kedua tadi ya tentang hamba huruf itu. Nah, disebut hamba huruf itu satu, misal ya, contoh, kalau kamu sholat berjamaah 40 hari 40 malam tidak putus ya, terus diramu di dalamnya dengan doa. Nah, si A umpamanya melakukan sholat yang 40 hari 40 malam itu full jamaah dengan ba'diyah qobliyahnya, dengan qobliyah ba'diyahnya. Terus dari 40 hari itu orang tadi itu menjadi kaya gitu, ya kan? Nah, disebut hamba huruf itu ketika dia sendiri meyakini bahwa kekayaan itu ya dia dapatkan dari tadi melakukan sholatnya itu, sholatnya, doa-doanya, ritual-ritualnya. Kalau merasa datang dari situ baru namanya hamba huruf. Disebut hamba Allah itu ya
ketika kamu sholat 40 hari 40 malam berjamaah full, ya, sholatnya merasa digerakkan oleh Allah, ya, doa-doanya merasa bahwa Allah itu sendiri yang berdoa, bukan dirinya, ya. Nah, baru itu namanya bukan hamba huruf, hamba Allah. Begitu. Jadi disebut bukan hamba huruf itu, ya, dari ritual hari pertama sampai 40 hari semua yang menggerakkan adalah Allah. Itu yang diurai oleh Syekh Siti Jenar. Maksudnya begitu. Jadi hamba Allah itu yang apapun, ya, apapun yang dilakukannya dan apapun yang didapat, ya, itu benar-benar merasa datang dan diberi oleh Allah, begitu. Nah, untuk yang kedua, silahkan, ini siapa? Cakraningrat dari awal sampai akhir, silahkan. Kang Jamil duduknya di sini aja, Kang Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari session pertama tuh pikir nafas, tadi masuk ke alam bawah sadar tuh ngeliat pintu terbuka kan. Iya, pintu terbuka. Oke. Kemudian lihat kayak istana tuh. Ada jembatannya di atas. Iya. Ada orang-orang yang bawa obor. Oh, bawa obor, ya. Terus? Kemudian season yang terakhir ngelihat kembang warna kuning. Kembang warna kuning. Iya. Ya. Udah gitu aja kan Jam. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi diurai saja, artinya gini. Pintu, ya, pintu itu, pintu besar itu, ya. Pintu besar itu maksudnya gini. Kalau kita seorang penempuh atau pejalan spiritual, kamu deh, kalau sampean mengklaim sebagai penempuh spiritual, ya, aplikasi apa yang kamu pakai untuk mencapai ke ketinggian? Apa aplikasinya? Makanya di situ ada jembatan kan? Nah, ada jembatan itu maksudnya aplikasi apa yang kamu pakai gitu. Dalam indi lamun Gusti. Sirak yang gue ke dalam indi, untuk menuju alam bawah sadar. Gitu. Karena alam ini kan, ya, alam ini, alam kesadaran itu punya wilayah 10%, alam tidak sadar punya wilayah 10%, sementara alam bawah sadar itu lebih luas, ya, lebih luas, ya, 80%-nya alam bawah sadar. Di mana dari alam bawah sadar ini, ya, nanti masuk intuisi, ilham, masuk dari alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini tidak bisa ditembus itu karena apa? Ya, karena jangankan dari alam yang tidak sadar, alam kesadaran pun itu masih menghijab. Masih menghijab alam kesadaran sendiri, ya, itu masih menghijab untuk siapapun bisa masuk ke ruang alam bawah sadar. Gitu. Jangankan kesadaran, jangankan tidak sadarnya, kesadarannya aja masih bisa menjadi hijab. Nah, untuk bisa melihat kerajaan-kerajaan Tuhan, kerajaan-kerajaan Tuhan itu bukan hanya yang tidak terlihat,
di sana terlihat indah gitu kan, di alam bawah sadar bercahaya, bening, emas, perak, apa di sana nggak terpakai. Ya, kerajaan Tuhan itu bukan hanya seperti itu. Artinya aku merajai, kata Allah, langit dan bumi ini. Aku rajanya. Kamu menjadi prajurit siapa, kata Allah. Ya, kalau kamu ingin menjadi prajurit-prajurit Tuhan di kerajaan Tuhan ini, ya, fungsinya kamu mengusir kegelapan menuju cahaya. Wong sing ati atos, wong sing peteng ati ya tugasnya sampean kowe konku. Memberi cahaya ke mereka. Ngomongnya sing jelas, murahnya sing jelas supaya gak ada paham. Dieling-eling perilaku yang jauh dari Tuhan seperti ini dampaknya. Perilaku yang dekat kepada Tuhan. Nanti kamu, nah prajurit-prajurit Tuhan itu yang mengubah gelap menjadi terang. Gitu. Jadi kalau di sini, alhamdulillah ya, saya menyediakan aplikasi untuk dzikir nafas. Ya ini untuk siapa saja. Silakan. Nggak ada mahar, nggak ada bayar apa-apa. Malah kalau datang ke sini ke majelis, insya Allah nanti dari jamaah di sini disediakan kopi. Nggak ada bayaran apapun. Nggak ada mahar sekian, ini sekian, nggak ada. Pure. Sok saya sediakan aplikasinya, siapa saja yang mau masuk. Nggak usah pakai bayar. Gitu. Jadi ini aplikasi untuk masuk ya ke gudang-gudang rahasia Tuhan. Gudang-gudang keindahan Tuhan. Nah, untuk yang kedua, Cakraningrat, kira-kira uraiannya segitu saja dulu. Adapun tadi juga ada obor, itu maksudnya kamu nanti itu tadi ya. Jadi jagat kieu aja peteng ribet temen kah? Ya sebeli-beli ada di obor lah supaya apa? Masyarakat ki padang atiye pemikiran aneh, pemahaman aneh aja sesek baik kan gitu. Nah obor tuh ke sana gitu. Lebih kamu nanti dari sini membawa cahaya gitu. Insya Allah dengan izin Allah. Silakan Kang Jamil. Diurai Kang Jamil dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Kanjeng. Insya Allah saya menjelaskan apa yang telah saya alami selama awal mengikuti dzikir nafas. Ketika dipandu sama Kanjeng dari awal sampai tenggelam sampai mendalam, terasa dingin, terasa sejuk, dan walaupun rasa sih ada, rasa menahan perut kenyang, rasa menahan perut kenyang. Soalnya tadi habis suami makan, jadi rasa masih kerasa, perut kenyang itu masih kerasa rasa. Tapi ketika kita mendengungkan, melantunkan keluar sampai kolbu, dari kolbu dikeluarkan Allah, terus lantun sehingga terasa di ubun-ubun itu ada yang keluar sejuk sekali Kanjeng. Iya. Dari sejuk. Saya dipertemukan di majelis ini, sungainya itu lebar kan? Oh, sungainya itu lebar sekali, lebar, dan airnya bening. Airnya bening, semuanya hijau semua, hijau warna hijau semua, dan gunungnya dekat di sini. Oh, gunungnya dekat. Gunung apa itu tuh, Rik?
Gunungnya Haji Daduli, Gunung Cermai tak? Gunung Cermai dekat di sini. Oh, Gunung Cermainya ke sini Sini gitu. dekat. Dekat, lebih Terus dekat. kupu-kupu banyak ke bawah kupu-kupu. Oh, kupu-kupu pada Iya, kupu-kupu turun. pada turun. Iya. Dan saya sampai di Buya Sakur. Ketemu sama guru mulia kita, Di sini, Buya Sakur Yasin ya. Dan beliau menitipkan sudah Iya. bagus, Iya. sudah bagus, dibacakan Iya. wamima, tapi ditambahin disuruh baca puisi. Oh, iya iya. Dibaca puisinya bukan sama yang orang yang mengarang, bukan Iya. mengarang otak, bukan. Walaupun Iya. cerdas otaknya, walaupun cerdas filsafat, tapi kalau bukan karomah, Iya. kalau bukan karomah tidak akan bisa. Iya Kecuali iya. karomah yang keluar. Itu titipannya wong sing wis nyampe tingkat wali iku wenang nyilih omongane maring wong sing bersih atine. Bahasa Indonesianya. Aduh, Bu. Kenapa bahasa Jawa sih? Wong sing wis nyampe tingkat wali iku Orang yang sudah mencapai tingkat kewalian. wenang nyilih omongan maring wong sing bersih atine. Ya. Bisa. Iya. Wenang nyilih omongan Iya, maring wong bisa meminjam lisannya orang yang hatinya bersih gitu. Berarti ya. Nah, itu mungkin merujuknya ke puisinya itu mungkin ya. Puisi nanti, puisi-puisi beliau yang dibaca di sini ya. Itu kalau diuraikan oleh orang yang hatinya bersih itu bisa hidup, mungkin gitu ya. Mungkin bisa hidup, artinya puisi-puisi beliau itu diuraikan lebih jelas.